Halo semua, balik lagi sama aku. Oke, di video kali ini aku mau bagi-bagi tips and trick atau ya untuk pemula yang pengen bikin karya seni dari resin. Jadi di sini aku pun juga pemula. Jadi ini adalah pertama kalinya aku bikin resin. Dan ini adalah video di saat aku mengikuti sebuah workshop. Jadi nantinya aku akan share ke kalian juga apa yang udah aku dapetin saat ikut workshop ini. Dan di workshop kali ini lebih tepatnya kita akan bikin resin yang ocean tray. Jadi yang lautan gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Aku share apa aja yang aku dapetin dari sini. Jadi untuk yang pertama ini ada jenis-jenis resin ya. Jadi resin itu ada 3. Yang pertama itu ada epoxy, yang kedua ada polyester, kemudian yang ketiga itu ada UV resin. Nah, dari ketiganya itu yang akan digunakan di sini adalah yang epoxy resin. Nah, untuk perbedaannya sendiri ini kayak gini. Jadi kalau kalian mau baca di skip aja, oke? Nah, oke, balik lagi ke epoxy resin karena kita mau pakai yang jenis epoxy resin ya. Jadi untuk epoxy resin itu ada 2 cairan. Yang pertama itu cairan resin, yang kedua itu cairan hardener atau pengerasnya. Biasanya tuh ditulis kalau nggak A, B gitu. Jadi A-nya itu untuk resin, kemudian yang B-nya untuk pengerasnya. Untuk perbandingannya sendiri itu beda-beda. Jadi beda penjual, beda juga takarannya. Ada yang 1:1, ada yang 2:1, ada yang 1:1, ada yang 1:2, ada juga nih yang 1:3. Jadi tergantung penjualnya. Jadi tinggal kita baca aja itu di resinnya, itu resin yang banding berapa, tapi biasanya itu yang 1:2 gitu. Nah, sekarang mari kita buat dari awal hingga akhirnya. Nah, sekarang kita akan timbang dulu. Ini adalah cairan resinnya ya. Kita pakai perbandingan yang 1:2 sesuai dengan arahan. Jadi ini resinnya 2, kemudian pengerasnya nanti 1 gitu ya. Ini resinnya aku mau tuang 120 dan sekarang ini aku tuang pengerasnya. Berarti setengahnya 120 berarti 60 gram. Setelahnya bisa langsung kita aduk hingga merata tercampur gitu loh ya antara resin dengan pengerasnya. Kemudian untuk pengadukannya sendiri ini dilakukan selama kurang lebih 5 menit non-stop. Jadi harus diaduk terus gitu. Kalaupun mau berhenti nggak boleh lama-lama. Nanti takutnya antara resin sama pengerasnya itu tercampurnya nggak merata. Nah, setelahnya kita akan bagi-bagi ke cup-cup yang lebih kecil lagi untuk diwarnai. Karena kita mau buat ocean, jadi di sini aku bagi ke beberapa warna, ada 3 cup. Yang pertama nanti untuk putih, bening, kemudian yang terakhir nanti biru. Birunya nanti juga akan aku buat 2, biru tua sama biru muda. Jadi 4 cup ya. Nah, di sini untuk pewarnanya kita pakai pigmen yang solid. Jadi ditetes sedikit aja nanti warnanya udah langsung ngeblok gitu. Setelah pewarnaannya ini selesai, kita bisa langsung apply ke nampannya. Nah, ini karena aku yang pertama kali jadi kayak masih agak ragu-ragu gimana gitu. Oh iya, tadi ada yang kelupaan. Jadi pas saat pencampuran antara resin dan pengeras, kemudian kita ngaduk, itu pasti akan kelihatan kayak ada serat-serat gitu. Nah, itu wajar banget karena lagi nyampur nih antara resin sama pengerasnya. Jadi itu emang akan ada serat-seratnya gitu, dan ketika kita aduk nanti lama-lama seratnya itu akan hilang karena sudah bersatu. Tapi untuk selanjutnya akan timbul kayak gelembung-gelembung gitu. Tapi itu nggak apa-apa banget, nanti akan hilang dengan sendirinya. Oke, ini aku udah tuang cairan warna keduanya. Ini biru muda ya maksudnya. Jadi aku mau atau pengen buat gradasi antara biru tua dan biru muda di oceannya. Ya, berdoa aja deh. Ini semoga aja nanti jadi ya. Selanjutnya kita apply aja warna putih ini untuk ombaknya. Jadi dikreasikan sesuai selera aja sih. Nah, sekarang kita akan membuat efek ombaknya. Di sini kita pakai alat bantu yang namanya adalah heat gun. Jadi heat gun ini kayak angin tapi panas gitu. Jadi untuk buat kayak begini nggak bisa pakai hardener karena hardener itu cuma angin doang, dan kalaupun panas nggak akan sepanas heat gun ya. Jadi yang menyebabkan efek ombaknya itu kayak pecah-pecah kayak yang mirip gambar ombak gitu lah ya.
Itu tuh karena panasnya itu, bukan karena anginnya. Anginnya tuh kayak cuma niup doang, tapi yang bikin pecah itu adalah panasnya. Jadi kita harus pakai heat gun. Tapi untuk penggunaan heat gun juga harus hati-hati karena itu kan uap panas ya. Jadi ya hati-hati aja gitu. Dan ditambah lagi untuk penggunaan heat gun itu bisa mempercepat proses pengeringan resin. Begitu juga suhu ruangan, jadi semakin panas ya, tapi ya nggak yang panas banget gitu sih. Ya makin suhunya panas itu pengeringan resinnya itu jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita itu ada di ruangan yang ber-AC gitu. Jadi kalau misal kita bikin resinnya itu di ruangan ber-AC, itu bisa jadi pengeringan atau pengerasan resinnya itu juga jauh lebih lambat dibandingkan kalau kita berkreasi resin ini di ruangan yang agak panas atau yang tidak ber-AC. Nah, sebenarnya ini udah jadi, tapi ini kurang finishing aja. Jadi jika merasa ombaknya itu kurang pecah, kita bisa kok bikin dia tambah pecah lagi dengan cara pakai api. Nah, kita bisa pakai korek atau pakai torch. Tapi ini juga harus hati-hati juga, jangan terlalu lama, nanti resinnya itu bisa kebakar atau gosong gitu lah ya. Nah, fungsi lain dari penggunaan api di sini itu bisa kita gunakan untuk menghilangkan bubble yang ada di permukaan ya. Jadi gelembung-gelembung yang muncul di permukaan resin itu bisa kita atasi atau kita hilangkan dengan menggunakan api seperti ini. Cara kedua, kita bisa pakai semprotan alkohol. Jadi itu bisa menghilangkan bubble juga. Kemudian untuk membersihkan resinnya sendiri, misal tangan kita kena resin nih, itu jangan cuci pakai air dan sabun, nanti akan kemana-mana. Jadi sarannya siapin tisu basah. Nah itu untuk yang urgent itu bisa pakai tisu basah, lebih simple dan lebih enak aja gitu. Kemudian kalau pengen yang agak ribet dikit, kita bisa pakai alkohol yang 99% ya. Jadi selain menghilangkan bubble, alkoholnya bisa kita pakai untuk membersihkan tangan kita dari resin. Tapi ada juga kok sabun khusus buat epoxy resin. Nah, nanti sabunnya kayak gini. Kalau kalian tertarik, kalian tuh bisa klik link di description. Ini enak banget pakai sabun ini, jadi langsung bersih semua gitu. Cuman kalau pas proses kan ribet ya kalau harus cuci bersih gitu. Jadi ini cocoknya kalau pakai sabun ini cocoknya ya kayak untuk mengakhiri aja gitu kan. Kalau buat kebutuhan yang urgent, misal kita masih proses pengerjaan ya cocoknya itu pakai tisu basah.